Ini kan satu penyangga sumber mata air untuk bibir sungai ini, penyangga erosi, terus oksigen, seperti itu lah itu. Nah ini contoh yang kami uji coba sudah berumur 2 tahun seperti ini. Berapa? Jadi satu polybag yang 1 meter itu jadi berapa? 2 tahun, 1, 2, 3, 4. Jadi 12. Ini bongnya juga jadi ongkos, jadi duit. Gitu. Kalau 2 tahun dia sudah ngebung 2. Artinya kalau nanti 3 tahun dia sudah ngebung 6. Kalau 4 tahun 10 lebih. Ini kami berada di lereng Kendeng Utara, tepatnya di Dusun Bangka, Desa Pinggir, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Liputan kali ini sangat menarik karena saya akan ketemu dengan seorang pelaku pecinta lingkungan yang namanya Mas Didi. Dia secara mandiri melakukan penyelamatan lingkungan. Informasi sementara yang kami terima, baru saja berhasil menanam 4.000 batang pohon bambu di sepanjang sungai yang hampir mati. Ini perlu dicontoh. Seorang diri menanam sebanyak itu. Tapi kemudian baru dibantu oleh satu orang lagi yang dibayar untuk menyelesaikan penanaman bambu petung yang dipilih. Informasi selengkapnya seperti apa agar bisa menginspirasi kepada semua pihak bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Didi ini perlu dicontoh. Ikuti terus. Nah, itu sudah ketemu Pak Didi. Ya. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Ini tadi Pak, baru saking. Saya dari Nganjuk TV. Oke. Pak Didi, Yap. ini tadi baru mengerjakan apa ini? Baru nanam ini apa terbesi sama apa itu beringin. Iya, Pohon beringin. Nah, ini saya tanam di pinggir sungai itu loh. Yeah. Pak Didi, selain menanam beringin dan pohon terbesi ini, Ya. Pak Didi selama ini sudah menanam apa saja, Pak Didi? Saya ini tahun ini bambu Ya. bambu di sepanjang bibir sungai. Kalau ke sana ya 2 kilometer, ke sana sudah 2 kilometer. Berapa? 4.000? Berarti 4 kilometer, 2 lari itu sudah 4.000 lebih sedikit. 4.000. Nggih. Pak Didi, itu bibit dari mana itu? Saya ini lillahi ta'ala Om, dari Malang sana. Ya. Artinya bantuan bibit itu bantuan dari seseorang begitu? Seseorang, tapi tidak mau disebut nama. Tidak mau Lillahi disebut. ta'ala, karena saya juga nanamnya lillahi ta'ala. Pak Didi, menanam 4.000 bibit bambu itu, bambu apa Pak Didi? Bambu petung Om. Bambu potong, yang besar-besar itu ya? Iya, yang Oh, gede-gede itu. Terus itu dikerjakan Pak Didi sendiri atau atas bantuan warga yang lain? Awalnya saya awalnya Pak Didi Iya, sendiri. terus terakhir bulan 3-4 kemarin itu dibantu satu orang yang ya kita kasih Oh gitu. ya Dikasih upah upahnya. ya. Iya, karena buru waktu supaya nggak kemarau gitu loh. Ini sudah tertanam 4.000, nah ini sudah tumbuh. Pak Didi, kenapa kok memilih bambu Pak Didi? Gini, kalau bambu itu saya khususkan nanti dengan tanaman-tanaman seperti apa itu ringin dan terbesi di pinggir kali. Kenapa? Yaitu satu, ini dulu air itu mengalir Om kalau kemarau. Dan sekarang kan kecil ngembes tok. Jadi supaya air hidup kembali gitu loh. Terus oksigen Juga bagus. bagus gitu karena dari para ahli itu katanya bambu betong itu menghasil oksigen tinggi, mengikat air, mata air sumber tinggi, apalagi apa beringin sama terbesi. terembesi kayak Jadi gitu. Pak Didi itu sukanya nanam bambu, Wes pokoknya ini beringin, ya terus terembesi. yang pinggir-pinggir kali dulu. Lah nanti radius dengan kali ini 50 meter itu akan kita buah. Kan nggak boleh itu kan Ya. KPS. Ya. Ya nanti kalau
ditanami buah-buah itu nanti kan tidak akan ditebang, yang diambil kan cuma buah-buahnya sehingga menjaga mata air gitu loh Om. Menjaga mata air dan oksigen serta menjaga erosi di pinggir kali gitu loh Om. Maksudnya gitu. Pak Didik, ini dana untuk melakukan kegiatan penghijauan ini dari mana Pak Didik? Mohon maaf, sebenarnya ini ya mandiri. Oh, nggak Om. apa-apa, nggak apa-apa. Mandiri Disebutkan. Om. Mandiri ya? Mandiri ya terakhir-terakhir ini. Lah, terus uang dari mana? Ya ini akhir-akhir ini ya dapat dari saya kan sebelumnya nanam pisang Om. Berapa? Ada 6.000 pohon. 6.000 lebih. pohon. Ya, lah Terus itu sudah berbuah sekarang. sudah berbuah Nah. untuk biaya hidup saya dan Nah. biaya nanam-nanam ini gitu. Oh, artinya nanam itu nanam pisang, kemudian diambil buahnya, dijual, Hah? hasilnya untuk beli bibit, Ya, untuk kegiatan itu. menanam. Kegiatan menanam Ini ini luar untuk biasa. ngupai. Tidak harus minta-minta ya? Enggak. Tapi inisiatif ini sebenarnya saya sungkan mau ngomong Om. Gitu ya? Inisiatifnya itu saya dimotivasi oleh Pak apa ya? Gimana ya saya Ya. mau ngomong gak enak. Ya, nggak usah disebut. Iya, sungkan. Yang penting bisa menginspirasi warga agar ikut peduli terhadap lingkungan. Harapan kita seperti ini. Harapannya nanti sendang-sendang yang sudah mati, hampir Di mati. sini ada sendang, Ada sendang Om. juga butuh disentuh. Ya sentuh dengan tanaman-tanaman dihidupkan kembali hijauannya, mata airnya kan debitnya mengecil-mengecil terus gitu loh Om. Berarti Mas Didi masih butuh bantuan bibit yang Loh, banyak berarti? Kalau bibit harus banyak Om nanti, terutama bibit-bibit yang berkayu itu loh Om. Nanti dengan harapan yang dari komunitas apa itu Seju apa itu? Kota Seju. Kota Seju itu bisa membantu untuk Ya. ya bibitnya kalau menanamnya nanti warga langsung menanam di kentong tutup kentongannya, ayo menanam gitu Mas, menanam Om. Gitu. Dan cuma ada kendala Om. Ya. Di sini kan hutannya jati. Hmm. Hutan jati itu agak rawan dengan kebakaran. Ya, gitu ya. Biasanya terus daun-daun yang rontok, kemarau itu terkobong ngambrak biasanya seperti itu. Karena pengalaman yang sudah ada seperti itu sebagai apa ya nanti guru kita ke depan oh ya kita tanam supaya nggak kobong gimana kita sudah mulai paham. Terus Pak Didi, kalau nanam sini ini tidak ada kendala untuk dirusak oleh warga. Kalau dirusak tidak, hanya kendalanya sebelum kemarau harus dibersihkan supaya nggak kena api. Karena hutannya jati, banyak daun-daunan kering hanya itu saja. Pak Didi bisa dicontohkan tanaman bambu yang sudah tumbuh seperti apa Pak? Ya ini seperti ini. Monggo. Monggo. Kelihatan nih kalau dalamnya. Loh ini sudah tumbuh. Ya itu. Jadi bibir sungai ini ada 2 lare Om. Seperti ini. Nah, ini kan bambu. Terus tujuan menanam bambu ini untuk apa? Ini kan satu penyangga sumber mata air untuk bibir sungai ini, penyangga erosi, terus oksigen. Ini seperti itu lah itu. Nah ini contoh yang kami uji coba sudah berumur 2 tahun seperti ini. Berapa? Jadi satu polybag yang 1 meter itu jadi berapa? 2 tahun, 1, 2, 3, 4. Jadi 12. Ini bongnya juga jadi ongkos, jadi duit. Gitu. Kalau 2 tahun dia sudah ngebung 2. Artinya kalau nanti 3 tahun dia sudah ngebung 6. Kalau 4 tahun 10 lebih. Ini tahap awal menanam berapa batang Saya baru 4.000 di sepanjang? bibir sungai ini. Bibir kalen bukan kali. Kalen yang dulu muda saya itu ini airnya mengalir. Sekarang tinggal ngebus kayak gitu itu. Nanti harapan saya ke depan ini umur 2 tahun 3 tahun sudah reservoan air sudah mulai kembali gitu. Harapannya seperti itu. Terus air-air ini sebenarnya mengalir kemana? Sebenarnya ini ke jurusan waduk, ngisi waduk dulunya. Waduk biasanya dulu-dulu itu kalau bulan gini saya masa mudanya beluruan di waduk, sekarang kan kosong itu. Ya kira-kira ini apa hulunya apa hilirnya ini? Kalau di atas namanya apa? Hulu ya. Hulunya sumbernya mati karena pohon-pohon nggak ada atau gimana lagi mau ngisi waduk kan gitu. Terus air-air itu digunakan warga untuk apa? Warga ya untuk pengairan sawah, tanaman-tanaman yang di sawah, kan seperti itu biasanya. Ya terus sekarang di sawah digalakkan apa? Sumur bor, sedangkan keseimbangan alamnya
kayak pohonnya nggak ditambah, nggak dihidupkan ya terus apa nggak selesai apa ya itu yang namanya nanti kira-kira kiamat air itu. Ya harapan kita kan kiamat bener dok suwe. Kita harapkan pohon-pohon ini sebagai keseimbangan alam, sumber mata air dan oksigen. Oh hambatannya satu, kita untuk mencari bibit ini, kita kan sementara ini swadaya dengan saya itu. Ya mungkin kalau ada sentuhan pemerintah, ya apa bibit-bibit ini bisa dibantu, bisa difasilitasi. Kita kalau masyarakat kok nandur ya ditandur, gitu loh. Tapi pada titik-titik yang sifatnya untuk apa itu menjaga mata air, seperti itu. Tidak takut dibakar atau dijabut atau di. Enggak, kalau sini enggak. Kalau sini kebakaran. Kebakaran kan biasanya kambraan dari hutan. Nah, kalau kita punya pengalaman seperti ini nanti bulan 5 memasuki kemarau, sampingnya itu dibersihkan kan nggak akan ngambrak gitu. Hanya kambraan gitu aja. Ya ini nyatanya kan masih hidup. Selain nanam bambu, yang biasa ditanam apa? Sini sebenarnya yang cocok itu mangga, Mas. Kalau buah-buahan. Mangga. Karena tanah kering itu apa? Saya sudah mencoba itu yang paling kuat dan perakarannya paling tahan terhadap musim kemarau hanya apa itu? Mangga. Menurut saya. Kalau pinggir-pinggir kali ini masih oke lah, tapi volumenya jangan besar-besar. Kayak apa itu? Apokat itu masih bisa. Tapi hanya bambu menurut saya yang. Ya, ini rencananya mau nanam apa? Saya tadi itu ada teman dari Nganjuk, Pak Sukadi, membawakan. Ya ini yang kita harapkan teman-teman orang lingkungan kok kesini mau membawa bibit apa terbesi sama beringin itu. Nah itu nanti kita apa tanam di pinggir sungai dulu karena lahannya kan masih basah, kan potensi hidup masih. Dan nanti kalau sudah labuh kita akan nanam yang banyak. Kita siapkan untuk labu ini 15.000 pohon untuk bambunya tok. Dan ini nanti yang belum dari teman-teman Pak Sukadi katanya mau ada apa itu ringin. Nah itu malah untuk mata air kan bagus itu lebih bagus itu. Gitu.